Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang SD, yang saya hormati Bapak Kepala Bidang TK dan PAUD, Bapak Amin, Muhammad Amin. Yang saya hormati Ketua Paguyuban atau Korwil, Bapak Manap, beserta seluruh jajaran Korwil se-Kabupaten Malang. Yang saya hormati tadi Ibu narasumber sekaligus Korwil, sangat luar biasa ya beliaunya ya, masih eksis dan energik kayak usia masih 35. Oh, 26 ya? Iya, 26. Oh, 36. Jadi yang saya hormati seluruh kepala sekolah SD swasta, tentunya tadi sudah luar biasa disampaikan. Perlu saya sampaikan bahwa agenda ini memang sengaja saya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Karena apa? Kebetulan saya tetangganya Pak Bupati, dari Gondalgi juga ya. Kemudian saya punya inisiasi bagaimana supaya anggaran dari provinsi bisa untuk dipakai kegiatan untuk penguatan dan peningkatan mutu SD yang ada. Tidak hanya itu, nanti ada banyak lagi, mulai TK PAUD akan kita selenggarakan. Tentunya dengan harapan tadi sudah disampaikan bahwa Kabupaten Malang ini untuk Malang Raya grade-nya paling rendah. Karena apa? Luas wilayah. PAD-nya tidak nunjang untuk mengatasi kegiatan pendidikan di Kabupaten Malang. Sehingga beda dengan Kota Malang, Kota Batu, PAD mereka tinggi sehingga kualitas pendidikan juga akan meningkat dengan bagus. Tentunya itu bukan satu-satunya jaminan bahwa anggaran tinggi itu akan linear dengan kualitas pendidikan. Itu kembali kepada niat ya daripada para pendidik, kepala sekolah terutama. Kepala sekolah ini tentunya harus bisa menjadi motivator ya. Motivator di dalam meningkatkan kualitas di tempat sekolah di mana dia menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya betulnya yang pertama itu memang saya di Komisi Pendidikan. Jadi saya lebih banyak berperan ngurusi di SMA, SMK waktu itu ya. Tapi saat ini saya udah geser di pemerintahan hukum. Tapi karena saya ingin juga prihatin dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Malang, prihatin lagi, saya ini justru sekolah negeri, SD negeri, ya. SD negeri ini ada degradasi, penurunan. Ya. Ini banyak juga SD negeri yang dikalahkan oleh SD swasta, betul tidak? Saya tanya di sini SD swasta yang mencapai siswanya di atas 500 angkat tangan. Di atas 500. Dari mana itu? Oh. Ada yang sampai 1000 itu? Tidak sampai. Di atas 500 ya. Sekarang SD yang hadir ini kita fair aja ya. Yang siswanya di bawah 200 angkat tangan, di bawah 200. Wah, ini lumayan banyak. Gini Bapak Ibu, kenapa saya perlu menyampaikan kayak itu? Tentunya sekarang ini tiap sekolah dituntut untuk selalu kreatif,
bisa mengikuti tuntutan zaman, juga tuntutan daripada orang tua murid. Kita lihat, ya terus terang, saya ini kadang-kadang menjabat julukan jadi bapaknya MI. Betul, saya lebih banyak itu jadi julukan bapaknya MI karena saya yang selama ini backup di MI itu. Sehingga dari Depak, Kabupaten Malang itu kalau ingin membantu MI itu nyaran untuk minta ke saya dari Pemprov. Ya kebetulan memang saya sangat peduli dengan pendidikan yang berbasis keagamaan dan umum. Jadi saya ingin pendidikan itu ada keseimbangan, paham ya? Jadi keseimbangan karena bagaimanapun anak-anak SD ini sangat peka, Bapak Ibu. Peka apa? Peka terhadap hal-hal yang diterima oleh dia. Pendidikan yang diterima oleh dia sangat peka. Dia akan ingat permasalahan-permasalahan saat dia sekolah di SD. Bapak Ibu juga saya kira sependapat bahwa masa kecil kita waktu SD itu lebih ingat daripada masa udah dewasa. Betul nggak? Jadi masa kecil kita waktu kita masih kecil mesti ingat sampai terngiang, sampai sekarang ini mesti terngiang. Pernah dicubit gurunya, dipukul, mesti sampai tuwek perlu masih ingat. Saya pernah dicubit guru saya di bagian dukure susu itu. Sampai sekarang masih ingat. Gelut dicubit, betul. Guru yang ngajarnya itu istilahnya kereng, mesti sama anak ini akan diingat sampai dia besar, betul enggak? Tapi lah sing sawabar apik juga akan diingat. Guru yang betul-betul baik itu akan diingat. Tapi guru yang tidak mencerminkan sebagai seorang pendidik juga akan diingat. Gitu Ibu ya. Sehingga ini perlu menjadi apa ya, evaluasi untuk kepala sekolah bisa melakukan bahwa penting kita ini membangun karakter anak-anak, istilahnya karakter building ini sejak dini. Tidak, kalau perlu mulai PAUD udah mulai kita masukkan masalah budi pekerti, toto kromo. Ini adalah hal-hal yang saya kira menjadi tuntutan orang tua saat ini. Sehingga istimewanya sekolah yang punya siswa lebih dari 500 itu mesti ada keistimewaan. Kenapa orang tua kok berbondong-bondong menyekolahkan di sana? Lah ini tugas daripada Bapak Ibu kepala sekolah. Ini untuk bahasanya Ki Hajar Dewantoro itu kalau kita ingin melihat gitu, kita ada 3 N ini yang harus kita perhatikan. N pertama ini sekolah itu harus mau niteni. Niteni artinya niteni artinya kita loh sekolah itu kok bisa siswanya banyak. Oh karena sistem pendidikannya kayak gini, sistem pengajarannya luar biasa, ada kreativitas, ada inovasi yang dilakukan sekolah ini. Setelah niteni kita lihat, oh di sana tiap masuk ada anak itu jadi pinter, basa krama inggil pinter, contoh soal kayak gitu. Sopan santun ke orang tua jadi luar biasa masuk di sekolah itu. Di oma biasa gak iso basa, begitu masuk di sekolah itu bisa basa krama inggil. Ini akan dari mulut ke mulut di sekolah. Di skala sana loh anak saya jadi pinter kayak gini. Kira-kira begitu Bu Wiwi ya. Jadi akan niteni. Setelah niteni, kita tidak cukup cuma niteni. Niteni aja, kita mempelajari saja tanpa mempraktekkan di sekolah kita tidak ada arti. Yang kedua adalah nirono. Nirono, apa yang kita lihat di sekolah kok bisa maju di sana, kita nirukan. Bahkan sekarang pondok pesantren itu luar biasa yang berbasis sekolah di pondok pesantren modern. Itu luar biasa. Kemarin saya lihat
saya masuk di Al-Rifai itu, tak tanya berapa siswanya, barusan ke masjid yang Al-Rifai 2, tak tanya 3.000, kaget. Nah ternyata, nah inilah yang saya minta. Jadi nirokno artinya apa yang jenengan amati di sekolah lain, sing jenengan titeni tadi, itu tirukan di sekolah jenengan. Kalau kita kepingin menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi lebih baik, tidak apa-apa lah sekolah itu kompetisi, tidak apa-apa. Ini yang harus kita lakukan adalah nambahi. Yang ketiga, nambahi ini adalah inovasi, lebih kreatif. Suatu pendidikan insya Allah akan lebih menarik. Saya kira ya nanti kalau itu kayak gitu akan terus berkembang. Tapi kalau kita cuma diam saja, cuma melaksanakan apa yang sudah kebiasaan terjadi. Sekarang ini pendidikan kompetisi Bapak Ibu, ya semuanya kompetisi. Pondok pesantren juga kompetisi, semua kompetisi dalam hidup itu. Tapi tentunya dengan kompetisi yang baik, ya kompetisi yang baik, jangan sampai kita ini saling menjelek-jelekan. Ini yang kita harapkan nanti ke depan. Kami sebagai sahabat Pak Bupati, sebagai tetangga, sahabat mulai kecil, saya ingin lah grade-nya pendidikan di Kabupaten Malang ini terus meningkat. Dan semuanya ini Bu Wiwi juga nggak bisa apa-apa kalau jenengan juga tidak bisa bekerja sama, Pak Kabid, Pak Kepala Dinas, Pak Sekdin tidak bisa apa-apa tanpa didukung panjenengan semua. Artinya hidup ini perlu gotong royong untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Saya kira itu ya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Nanti saya yakin jenengan udah mulai agak pagi tadi ya. Ini perutnya mulai keroncongan ya. Ya, saya nggak mau berpanjang-panjang. Itu suatu saat bolehlah kita nanti bertemu lagi untuk membahas lebih mendalam. Ya, saya memang pemerhati pendidikan. Saya yang sering membantu sekolah-sekolah MI dalam rangka yaitu tadi. Karena MI itu tidak punya sumber anggaran. Ya. Jadi MI yang sering kami bantu, terutama MI yang ada di Kabupaten Malang, khususnya ya di Kabupaten Malang ini. Yang meskipun saya dapilnya kota bantu, tapi saya tidak bisa bantu, tidak mampu. Ya. Mudah-mudahan jenengan senantiasa diberikan berkah semangat, berkah kesehatan, juga berkah rezeki. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Malang Makmur.